Halo hai teman-teman, kamu ingin tahu kapan live streaming diadakan, kapan seminar diadakan, dan kamu ingin lebih dekat kepada saya? Caranya gampang. Di setiap video sekarang saya akan memberikan link seperti ini. Kamu klik link yang ada di sini, maka kamu akan masuk ke halaman seperti ini. Kemudian kamu isi nama lengkap kamu di sini, email aktif kamu di sini, kemudian kamu klik daftarkan saya. Nah sekarang, kamu akan mendapatkan informasi dari saya mengenai kapan live streaming diadakan, seminar diadakan, dan juga banyak informasi terbaru dari Pagar Kehidupan. Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu, teman baik kamu dari Pagar Kehidupan, Aryan Surya. Saya doakan kamu, semoga kamu sudah sekian lama mendengarkan video saya, mendapatkan banyak keajaiban, banyak perubahan ya. Semoga kamu sama seperti sahabat Pagar Kehidupan yang lain, yang mana banyak sekali orang-orang di Pagar Kehidupan bagian komentar, kalau kamu lihat, yang memberikan testimoni-testimoni dahsyat ya. Banyak hidupnya berubah, yang menjadi lebih baik, yang menjadi lebih bahagia, dan pastinya menemukan jalan keluar. Nah kamu, bener, saya tidak peduli kamu baru menemukan saya atau sudah lama mendengarkan saya selalu berdoa kepada Tuhan, semoga kamu selalu dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan lebih damai ya hidupnya dari waktu ke waktu. Yang penting lagi, kamu semakin semangat untuk berbuat kebaikan. Amin. Nah, di bagian depan ini teman-teman, saya akan memberikan kamu sebuah anjuran. Jarang-jarang ya saya di bagian depan memberikan anjuran kepada kamu, tapi kali ini benar, saya memberikan sebuah anjuran kepada kamu bahwa video ini adalah salah satu video yang harus wajib kamu dengarkan setiap hari secara berulang kali. Kenapa? Karena di video ini nanti, saya akan membuka cakrawala pikiran kamu, cara kamu berpikir yang bisa berubah hidup kamu kalau kamu praktekin hal ini setiap hari. Kamu berjanji ya? Oke. Nah mas bro, kalau kita ngomongin suatu hal yang penting, emang ada hal apa sih? Hal apa sih yang pengen lu bagiin kali ini nih, yang membuat kita kayaknya harus praktek gitu setiap hari? Teman-teman, kalau seandainya saya bertanya kepada kamu, menurut kamu, benar, menurut kamu yang mendengarkan suara saya, apa sih makna kehidupan buat kamu? Mungkin bahasanya terlalu berat ya, saya ganti, apa sih arti hidup buat kamu? Saya dulu, mungkin ketika masih berumur belasan tahun, saya adalah tipe orang yang sangat mengidolakan hidup. Saya menganggap kayaknya hidup itu harus dikejar segala sesuatu hal yang bisa membuat saya jadi terlihat keren, terlihat gaul, bahkan terlihat kece di mata orang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, sama Yang Maha Kuasa, sama Tuhan semesta alam, saya makin dikasih pencerahan bahwa ternyata memang benar ya teman-teman, segala sesuatu hal di dalam hidup ini fana. Waduh mas bro, kok bisa-bisanya hidup ini disebut fana? Nah sekarang gini, kalau saya menyebutkan hidup ini fana, kamu sendiri tahu nggak sih pengertian fana itu apa? Bener, kalau saya mengatakan fana, fana itu apa sih? Oh fana itu anaknya Pak Romli mas bro, anaknya Pak Romli tetangga sebelah. Bukan anaknya Pak Romli. Anaknya Pak Romli itu namanya Jubaidah, bukannya si Fana, Jubaidah. Fana itu artinya segala sesuatu hal yang tidak seperti kenyataan, tidak seperti yang lu pikir. Bahasa kerennya Fata Morgana. Nah sekarang, saya ingin bertanya satu pertanyaan sama kamu. Saya minta tolong kamu jawab dalam hati kamu ya. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya adalah begini. Apa sih yang sebenarnya kamu kejar dalam hidup ini? Apa sih yang sebenarnya kamu kejar dalam hidup kamu? Saya tanya sama kamu gak ngerasa capek bahwa apa yang kamu kejar ini sebenarnya kok tidak seperti yang kamu pikirkan gitu? Banyak di antara teman-teman saya, terutama para sahabat Pagar Kehidupan, yang mereka tiba-tiba bingung. Bingungnya gini, mas bro, gue pikir nih mas bro, ketika gue mendapatkan apa yang gue mau, gue merasa bahagia. Tapi kenapa ya, kok ketika gue mendapatkan apa yang gue mau, gue malah ngerasa hampa, malah ngerasa kosong, malah ngerasa diri gue tuh kayaknya
nggak merasa puas gitu dengan apa yang gue dapatkan. Pernah nggak kamu merasa seperti itu? Kamu pikir kamu pengen menjadi dokter. Begitu kamu menjadi dokter kok kayaknya hampa. Kamu pikir kamu pengen mobil, begitu kamu dapat mobil kok malah hampa. Kamu pikir kamu maunya pacar, kamu maunya suami, maunya istri, tapi begitu mendapatkan itu semua kok kamu kayaknya ngerasa ada yang kurang. Dulu kamu pengen banget punya gaji 9 juta per bulan. Begitu kesampean, kok rasanya kosong ya? Nggak seperti yang kamu pikir enaknya gitu loh. Kayak ngerasa kurang gitu. Pernah nggak kamu ngerasain itu? Ada satu lubang di hati kamu yang kosong. Lubang dalam hati kamu yang kosong, yang hampa. Kamu tahu harus diisi, tapi bingung cara ngisinya pakai apa dan bagaimana. Nah, kamu penasaran gak sih, kenapa ya mas bro, ketika gue punya banyak materi, ketika gue mencapai sebuah titik yang paling tinggi dalam hidup gue, kok bisa-bisanya gue ngerasa hampa gitu? Obatnya tuh gimana sih? Kenapa kok gue bisa hampa? Penjelasannya adalah begini. Teman-teman, kamu sadar atau enggak, kita nih dalam hidup, kita tuh seperti sedang berjalan pada sebuah roda loh. Bener, sebuah roda. Sebuah roda yang kamu mau akui atau enggak, itu menurun. Kita ini hidup, kita seperti sedang menjalani sebuah kendaraan yang berada dalam sebuah jalan yang jalannya itu menurun. Loh, maksudnya gimana? Kamu sadar gak sih teman-teman, bahwa setiap orang ataupun apapun dalam hidup ini, sebenarnya setiap hari itu pasti melemah. Coba, sekarang kamu bayangkan orang tua kamu. Bukankah orang tua kamu yang 5 tahun lalu itu lebih kuat dibandingkan orang tua kamu yang sekarang? Kamu bayangkan mungkin teman kamu. Ada nggak teman kamu yang 5 tahun lalu masih ada, sekarang mungkin sudah menghadap ilahi? Ada. Itu baru manusia. Begitu juga dengan segala sesuatu yang tidak bernyawa. Saya paling bingung. Kalau ada orang yang terlalu menggilai harta benda, saya bingung. Bingung banget. Kenapa saya bingung? Kenapa kamu menggilai sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau termakan waktu? Mobil yang kamu idam-idamkan itu teman-teman, sebenarnya itu pun beberapa tahun lagi akan tergantikan dengan mobil baru. Cincin yang kamu idam-idamkan, itu sebenarnya beberapa tahun lagi juga akan tergantikan dengan benda baru yang lebih baik. Iya juga ya mas bro, kalau dipikir-pikir bener juga. Semua dalam hidup ini sebenarnya seperti roda yang sedang menurun. Semuanya semakin melemah sampai akhirnya menghilang. Bener juga kata lu mas bro, semuanya itu fana. Nah, kalau memang semua itu melemah, pertanyaannya, kenapa selama ini kamu mengejar sesuatu hal yang pada suatu saat nanti akan hilang? Nah sekarang biar ini semua ada efeknya buat kamu, kita praktek yuk. Sekarang saya akan mengajak kamu membawa diri kamu pada kesadaran penuh. Nah sekarang begini, kamu coba pikirkan deh teman-teman. Bayangkan wajah orang tua kamu yang selama ini kamu rindukan. Baik itu ibu kamu ataupun ayah kamu, bayangkan mereka. Bayangkan wajah mereka sejelas-jelasnya. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Apakah kamu tidak menyadari bahwa selama ini orang tua yang sangat kamu kasihi tersebut ternyata melemah ya? Dulu orang tua kamu mungkin masih bisa kuat menjalani aktivitas-aktivitas seperti halnya orang-orang yang lebih muda dibandingkan sekarang. Tapi sekarang mungkin dalam hati kamu ngerasa sedih gitu. Ngelihat orang tua kamu yang semakin lama kok semakin melemah keadaannya. Kamu sadari gak sih bahwa ternyata betul ya, tidak ada satu orang pun yang selamanya kuat. Kamu sadari? Sekarang saya ingin menceritakan sebuah kisah yang baru saja terjadi dalam hidup saya yang melibatkan nenek saya sendiri. Jadi begini teman-teman, kemarin ketika beberapa hari yang lalu ibu saya mengantarkan nenek saya untuk beli obat. Nenek saya itu adalah salah seorang yang bisa dibilang agak keras kepala. Keras kepala dalam arti tidak mau merasa dirinya lemah. Nah pada suatu ketika sedang berjalan membeli obat, nenek saya itu terpeleset kemudian jatuh, kepalanya membentur lantai. Betul, jatuh di tengah jalan, kepalanya membentur lantai. Dari situ nenek saya pun akhirnya meringis kesakitan,
dan akhirnya pun betul-betul merasa bahwa dirinya sudah semakin tua. Mungkin kamu akan menganggap, oh wajar mas bro, yang namanya orang udah tua ya, apalagi umur 90 tahun wajar kalau misalnya lemah seperti itu. Kamu perlu tahu teman-teman, 10 tahun lalu, betul 10 tahun lalu, nenek saya itu adalah orang yang masih bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri tanpa kursi roda sedikit pun. Kebayang ya, usia 80 tahun berarti 10 tahun lalu masih bisa jalan-jalan ke luar negeri dan juga keluar kota tanpa kursi roda sedikit pun, tanpa dipapah siapapun. Tapi ternyata 5 tahun yang lalu nenek saya pun pernah terpeleset sampai akhirnya bagian tubuhnya pun yang tadinya kuat agak sedikit rapuh, sampai kemarin terakhir ketika beli obat pun beliau terjatuh lagi. Dari situ saya berpikir, memang benar, ternyata sekuat apapun orang, sebenarnya setiap hari ini kita sedang menuju sebuah titik yang akan membuat kita mau nggak mau, terima nggak terima, ujung-ujungnya terbaring di tempat tidur. Saya punya sebuah fakta. Kamu harus sadari teman-teman, tempat yang akan kita tuju perlahan tapi pasti adalah tempat tidur di mana kita akan tertidur untuk selamanya. Kita mungkin sekarang masih bisa berdiri tegak teman-teman, sama seperti kamu yang mungkin masih gagah, masih ganteng, masih cantik, tapi sadar atau enggak, belum tentu loh 10 tahun lagi kamu masih segagah ini. Dari peristiwa yang dialami nenek saya tersebut, akhirnya saya berpikir, oh iya, ternyata betul bahwa hidup ini tidak ada yang abadi. Nah, kalau kita ngomong soal keabadian nih teman-teman, kamu pikirkan deh, ada nggak temen kamu yang sekitar 2 tahun lalu deh, nggak usah lama-lama, dia masih hidup, masih bisa jalan-jalan sama kamu, masih bisa ketawa-ketiwi sama kamu, atau mungkin kamu ada nggak om tante kamu yang bisa dibilang masih muda gitu ya, 2 tahun lalu masih oke, masih bisa jalan-jalan, tapi mungkin mohon maaf, tahun kemarin dipanggil Tuhan menghadap Tuhan. Ada nggak? Ada nggak? Coba kamu pikirin deh. Kalau memang ada, apakah kamu pernah berpikir mungkin sedetik aja bahwa ternyata betul ya, semuanya ini gak ada satupun yang selamanya selalu ada. Nah sekarang gini mas bro, kalau memang semua hal itu pasti akan hilang, lalu yang kita kejar itu apa sih? Ada gak dalam hidup ini mas bro, yang boleh kita kejar di tengah-tengah kefanaan dunia yang kita hadapi ini? Ada gak? Jawabannya ada. Nah sekarang juga saya akan memberikan sebuah bahan praktek yang bisa kamu lakukan setiap hari seperti janji saya di depan tadi. Prakteknya adalah begini. Ada beberapa hal yang harus kita kejar dan wajib kamu kejar dalam hidup ini kalau kamu ingin menjadi manusia yang lebih baik seutuhnya. Hal pertama yang harus kita kejar adalah carilah atau kejarlah kualitas persahabatan yang baik dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita. Saya ulangi sekali lagi. Hal pertama yang harus kamu kejar setiap hari adalah perbaiki kualitas persahabatan kamu dengan Sang Pencipta yang menciptakan kamu. Saya selalu bilang, gak ada teman baik dalam hidup ini buat kamu. Saya ulangi, tidak ada teman baik dalam hidup ini buat kamu yang lebih baik, yang lebih setia seperti pencipta kamu, yaitu Tuhan semesta alam. Nah sekarang, beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab setiap hari. Pertanyaan itu sederhana. Pertanyaan itu adalah, sedekat apa sih kamu dengan dia? Seakrab apa kamu dengan Sang Pencipta kamu? Seberapa sering sih kamu curhat dengan Sang Pencipta kamu? Apa kamu gak capek? Apa kamu gak lelah selama ini? Berusaha mencari orang yang bisa kamu pakai untuk mendengarkan curhatan kamu, sementara Sang Pencipta selalu memanggil kamu, nungguin kamu supaya kamu kembali curhat kepadanya.
Kamu sadar nggak sih teman-teman, banyaknya masalah dalam hidup kamu itu sebenarnya ada hikmahnya loh. Semua masalah dalam hidup kamu, sadar atau enggak, itu sebenarnya ada maksud dari Sang Pencipta. Emang maksudnya apa mas bro? Maksudnya adalah supaya kamu kembali. Supaya kamu kembali kepada pelukan Sang Pencipta. Ayo dong, kembali kepada Tuhan. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh melepaskan diri dari Sang Pencipta yang menciptakan kamu. Kamu sadar gak sih bahwa setiap hari kamu diberi rezeki itu sama siapa? Sama siapa? Sama Tuhan semesta alam yang menciptakan kamu. Lalu saya tanya, kenapa kok kamu mengabaikan Dia? Padahal Dia selama ini selalu menunggu kamu untuk kembali kepadanya. Apa kamu gak capek? Apa kamu gak lelah? Apa kamu gak bosan menghadapi semuanya sendiri? Kamu bosan. Lalu sekarang kenapa? Kenapa kamu sekarang kok mendadak kayaknya pengen ngeluarin air mata gitu? Kenapa sekarang air mata kamu pengen keluar? Karena kamu menyadari bahwa apa yang saya bilang ini sebenarnya benar. Bahwa kamu sebenarnya pun merindukan kedekatan dengan Sang Pencipta kamu sendiri. Dan sebenarnya kamu sudah rindu untuk kembali ke pelukannya. Bukankah yang saya bilang itu benar? Kalau memang benar, ayo mulai detik ini kembali lagi yuk kepada Sang Pencipta. Dekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta dan jadikanlah Dia satu-satunya sebagai teman curhat kamu setiap hari, setiap saat. Oke? Itu yang pertama. Nah sekarang, setelah kamu memperbaiki hubungan kamu dengan Sang Pencipta, hal yang kedua yang harus kamu kejar adalah hargai cinta di setiap waktu. Wah, maksudnya apa nih mas bro? Gini. Kalau saya bicara soal menghargai cinta di setiap waktu, maksud saya adalah begini nih. Teman-teman, kamu sekarang sadar nggak sih? Kalau zaman sekarang nih, banyak banget orang yang suka meremehkan yang namanya cinta dalam hidup. Loh maksudnya masalah apa nih mas bro? Jangan-jangan masalah cinta galau lagi? Bukan, masalah yang saya bahas kali ini bukan cinta-cintaan galau, tapi yang saya bahas kali ini adalah berapa banyak sih orang yang sibuk bermain handphone ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang sangat mengasihi dia. Sekali lagi saya tanya, berapa banyak orang atau mungkin kamu jangan-jangan yang suka sibuk bermain handphone ketika kamu sedang kumpul sama orang tua kamu, sama keluarga kamu, atau mungkin sahabat-sahabat yang menantikan kamu? Kalau kamu memang sedikit tersinggung dan kamu memang sering banget bermain handphone, itu salah satu bukti bahwa kamu tidak pernah bersungguh-sungguh di dalam memberikan cinta dan menghargai cinta yang pernah ada dalam hidup kamu. Waduh mas bro, tahu aja, saya jadi malu. Sekarang saya tanya sama kamu yang suka main handphone ketika berkumpul dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Saya tanya sama kamu, apakah isi handphone kamu itu lebih penting dari nyawa orang-orang yang mengasihi kamu yang ketika itu ada di samping kamu? Ketika kamu lagi kumpul sama ibu bapak kamu, apakah isi handphone kamu itu lebih penting dibandingkan nyawa ibu bapak kamu yang masih diizinkan Tuhan untuk ada di sebelah kamu? Kalau kamu sekarang malu, itu bagus. Karena saya ingin sekali, mulai detik ini, kejarlah kesungguhan cinta ketika kamu benar-benar berada di tengah-tengah orang yang sangat mengasihi kamu. Kenapa? Karena belum tentu besok mereka masih ada. Belum tentu. Nah, sekarang saya punya sebuah tips bagaimana caranya kamu mungkin yang selama ini suka melalaikan cinta kepada orang tua, kepada teman, dan kepada sahabat-sahabat, dan kamu ingin bertobat dalam tanda kutip. Saya punya cara yang paling ajaib, cara yang paling efektif untuk mengatasi itu semua. Caranya gimana mas bro? Caranya gini, mulai detik ini, kamu harus selalu menganggap bahwa setiap saat kamu bertemu dengan orang, anggap itu adalah hari terakhir kamu bertemu dengan orang itu. Sekali lagi, mulai detik ini,
Anggap setiap kali kamu bertemu dengan orang lain, itu sebagai hari terakhir kamu bisa menatap muka mereka. Sekarang saya tanya, apakah kamu yakin bahwa orang yang kamu lihat di depan mata kamu saat ini, bulan depan masih ada? Kalau kamu lagi kumpul sama orang tua, apakah kamu yakin bahwa setelah perkumpulan terakhir kamu dengan orang tua itu, kamu masih bisa bertemu lagi dengan orang tua kamu? Tahu dari mana kamu? Tahu dari mana? Karena banyak orang-orang di sekitar saya. Mereka sangat menyesal, sangat amat menyesal karena mereka tidak bisa menghargai orang tua mereka ketika orang tua mereka masih hidup. Maka dari itu mulai saat ini, ketika kamu berkumpul dengan orang-orang yang kamu kasihi, hargai dong cinta. Anggap itu adalah saat terakhir kamu bertemu dengan mereka. Karena memang pada dasarnya, kita tidak akan pernah bisa tahu apakah betul saat itu adalah saat yang terakhir atau tidak. Kita tidak punya kuasa menentukan hari akhir setiap makhluk hidup. Itu fakta. Nah sekarang teman-teman, dari apa yang saya sudah bagikan kepada kamu ini, saya ingin kamu praktekkan. Lakukan ini semua, maka kamu pun akan menjadi orang yang paling beruntung karena bisa menjadi orang yang paling bisa menjalani hidup dengan sebenar-benarnya perbuatan. Di bagian ujung ini saya ingin mengatakan begini. Sadari teman-teman bahwa dalam hidup ini semuanya fana. Dan segala sesuatu yang kamu cari itu sebenarnya dekat. Sedekat ketika kamu dekat dengan Sang Pencipta dan cinta kasih. Dan ini semualah yang harus kamu kejar supaya kamu tidak menyia-nyiakan setiap detik dalam hidup kamu. Hargai orang-orang yang ada di sekitar kamu, terutama orang tua kamu, sebelum mereka pergi ke dimensi lain yang lebih tinggi. Sebuah dimensi di mana mereka bisa melihat kita, tapi mereka tidak bisa kita lihat. Dimensi itu adalah dimensi alam kematian. Sebelum mereka pergi ke alam lain, hargai mereka, cintai mereka. Sehingga ketika mereka pergi, kita pun tidak akan terlalu bersedih karena kita sudah bisa mencintai mereka dengan sebaik-baiknya cinta ketika kita berada di dimensi yang sama. Masih ada saya sahabat kamu, teman baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.